Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fathul Gufron dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan kurikulum. Mari kita bahas dari kata yang pertama, manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu manus, yang berarti memimpin, menangani, mengatur, atau membimbing. Dan manajemen adalah kemampuan untuk keterampilan memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan tertentu melalui cara menggerakkan orang lain. Sedangkan menurut salah satu tokoh yaitu Madepidharta, manajemen adalah aktivitas yang saling menunjang dan sebagian besar berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya manajemen adalah suatu kegiatan mendayagunakan orang dan sumber-sumber lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Kata yang kedua yaitu kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi dari dua kata tersebut yaitu manajemen kurikulum dapat diartikan sebagian suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan konteks manajemen berbasis sekolah dan kurikulum tingkat satuan sekolah ataupun KTSP. Masyarakat cukup dilibatkan dalam manajemen kurikulum ini, yang dimaksudkan agar dalam memahami, membantu, dan mengontrol implementasi kurikulum dalam suatu lembaga pendidikan atau sekolah dituntut untuk kooperatif, juga dituntut untuk mampu mandiri dalam mengidentifikasi kebutuhan kurikulum, mendesain kurikulum, menentukan prioritas kurikulum, melaksanakan pembelajaran, menilai kurikulum, mengendalikan, serta melaporkan sumber dan hasil kurikulum baik kepada masyarakat maupun baik kepada pemerintah. Manajemen kurikulum merupakan suatu substansi yang utama di sekolah, sehingga prinsip dasar dari manajemen kurikulum adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus-menerus menyempurnakan strategi pembelajaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Latifah. Saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan manajemen kurikulum pendidikan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Bahkan, rumusan tujuan menggambarkan suatu yang dicita-citakan masyarakat. Misalkan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Maka tujuan yang diharapkan tercapai oleh suatu kurikulum adalah membentuk masyarakat yang Pancasilais. Dalam skala mikro, tujuan kurikulum berhubungan dengan visi dan misi sekolah, serta tujuan-tujuan yang lebih sempit seperti tujuan setiap mata pelajaran dan tujuan proses pembelajaran. Manajemen kurikulum dan pembelajaran bertujuan untuk 1. Pencapaian pengajaran dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas interaksi belajar mengajar. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia
dengan mengacu pada pendayagunaan seoptimal mungkin. Yang ketiga, pencapaian visi dan misi pendidikan nasional. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas belajar mengajar di suatu pendidikan tertentu. Selanjutnya, untuk mengakomodasi perbedaan pandangan tersebut, Hamid Hasan tahun 1988 mengemukakan bahwa tujuan dasar kurikulum dapat ditinjau dalam 4 dimensi, yaitu pertama, kurikulum sebagai suatu ide, yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan, dan yang keempat, kurikulum sebagai suatu hasil. Berdasarkan penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa kurikulum merupakan dokumen perencanaan yang mencakup tujuan yang harus diraih, isi dan pengalaman belajar yang harus diperoleh siswa, strategi dan cara yang dapat dikembangkan, dan evaluasi yang dirancang untuk mengumpulkan informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fajri Ayuningsi akan meneruskan materi yang telah disampaikan oleh teman saya di sini. Saya akan menyampaikan materi tentang tujuan manajemen kurikulum pendidikan. Nah, untuk mengakomodasi perbedaan pandangan tentang tujuan manajemen kurikulum pendidikan, Hamid Hasan pada tahun 1988 telah mengemukakan bahwa tujuan dasar kurikulum itu dapat ditinjau dalam 3 dimensi. Yang pertama ada kurikulum sebagai suatu ide, yang kedua ada kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, yang ketiga yaitu kurikulum sebagai suatu kegiatan. Lalu, ruang lingkup prinsip dan fungsi manajemen kurikulum pendidikan. Yang pertama ada manajemen perencanaan kurikulum, yang kedua ada manajemen pengorganisasian kurikulum, yang ketiga ada supervisi pelaksanaan kurikulum, yang keempat penilaian kurikulum, yang kelima perbaikan kurikulum, dan yang keenam sentralisasi dan desentralisasi kurikulum. Lalu selanjutnya kita membahas tentang ruang lingkup prinsip dan fungsi manajemen kurikulum pendidikan. Nah, di sini terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum. Yang pertama ada produktivitas, yang kedua ada demokratisasi, yang ketiga ada kooperatif, yang keempat ada efektivitas dan efisiensi, yang kelima ada mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Lalu ruang lingkup prinsip dan fungsi manajemen kurikulum ini ada banyak, dan di antara lain yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum dan meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.